Kan nggak nyangka tuh, loh kok bisa menang. Serak bisa nggak sih kalau serak? Oke teman-teman, hari ini kita podcast lagi. Sekian lama kita nggak podcast, hari ini kembali podcast karena udah reda hari ini. Oke. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Berasal dari mana saya belum tahu karena belum saya tanya ini. Sekarang saya mau tanya. Oke, ini bintang tamu kita. Kalau boleh tahu siapa Kak namanya? Halo teman-teman penonton Baruna Official, kenalin aku Salwa Asfi Anggriani, mahasiswi UINSI Samarinda. Asal Samarinda juga? Enggak. Jadi? Asalnya dari Bontang. Oh, dari Bontang. Sudah semester berapa sekarang? Baru semester 4. Semester 4. Ini ya, dengar-dengar kan Kak Salwa ini salah satu VO Samarinda. Kalau boleh tahu mulai dari kapan bergerak di bidang VO ini? Iya, jadi kesibukan sekarang selain jadi mahasiswa sebagai VO, voice over talent juga, dan bergelut pertama kali di bidang voice over itu setahun yang lalu. Oh. Berawal dari ikut challenge yang diadakan di beberapa media sosial, salah satunya Instagram. Di Instagram, terus Kak Salwa ini tertarik, terus diupload gitu ya. Jadi awalnya karena challenge gitu. Iya, ikut challenge. Tapi memang bakat suara itu dari sejak kapan? Belum ada? Itu kan iseng-iseng aja. Dari temen juga ikutan nih, teman-teman juga pada ikutan, ya udah ikutan juga. Belum tahu nih bakatnya di sini, belum tahu, passionnya di sini belum tahu. Ternyata pengumuman menang, kan nggak nyangka tuh, loh kok bisa menang. Itu kan diadakannya seluruh Indonesia ya. Kalau nggak salah challenge yang pertama saya ikutin itu dari 18 provinsi, kemudian 417 peserta kurang lebih. Nah itu ternyata saya salah satu yang memenangkan challenge itu. Nah dari situ baru terpikir, oh ternyata di sini ada passion. Oh iya. Jadi kalau di situ sudah tertarik, sekarang di Samarinda sendiri ada nggak sih komunitasnya? Kalau untuk komunitas saya bergabung bukan di Samarinda, jadi ada komunitasnya di Jakarta tepatnya. Iya. Berarti di Samarinda sendiri belum ada? Iya, belum ada sih. Nah ini jadi di Samarinda ini kayaknya bagusnya ada komunitas VO ini karena banyak sekali mahasiswi berbakat seperti salah satunya Salwa ini ya. Gitu kawan-kawan. Kalian ada yang tertarik? Enggak, sama. Udah ini ya, maksudnya VO ini kan di Samarinda sendiri nggak ada gitu kan komunitasnya. Iya. Atau Salwa ini tertarik apakah hanya sebatas hobi atau ingin bekerja di bidang itu ke depannya? Iya, jadi sangat disayangkan ya di daerah kita sendiri itu tidak ada, padahal zaman sekarang ini ya teknologi itu kan semakin berkembang. Ya, betul. Terus juga teknologi itu juga jadi orang-orang itu juga semakin kreatif, terutama di konten-konten media sosial kan Kak. Iya, jelas. Harusnya sih voice over ini semakin maju, dengan semakin majunya juga perkembangan teknologi. Itu sebenarnya sangat disayangkan. Kemudian apa tadi Kak? Tadi sampai di ini. Pertanyaan apa? Tadi kan yang itu nggak ada di Samarinda. Oh iya betul, nggak ada di Samarinda. Pertanyaan tadi ada kayaknya pertanyaan. Aduh. Pertanyaannya ke depannya itu bakal jadi. Oh iya maksudnya. Ya. Santai aja Salwa. Enggak. Anggap di sana tidak ada kamera, sini tidak ada kamera, santai. Aduh, ini editornya pasti pusing ini kan. Enggak, ini tidak ada cut. Alhamdulillah sekarang sudah ada bekerja sih. Udah ada kerjaan. Oh, udah ada kerjaan. Iya, talent. Di mana? Berita Aceh. Oh, Berita Aceh. Iya. Berita Samarinda enggak? Belum ada. Belum ada panggilan maksudnya? Ada sih, sudah beberapa, tapi ya ada beberapa kemarin. Kalau dari Samarinda. Kalau yang di Aceh ini kontrak, alhamdulillah kontrak. Ya,
bulan, iya. Kalau boleh tahu untuk kayak gitu bayarannya gimana sih Kak? Apakah dia per bulanan Iya. gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya voice over ini freelance ya. Oh, Dan iya freelance sebenarnya. Jadi dan juga setiap VO talent tuh harusnya memiliki red card. Dia punya harga, dia harus menentukan harganya sendiri. Ya, beda dengan yang seperti di bawah naungan-naungan kan Kak. Nah, itu sih memang harus punya red card sendiri. Nah, tapi jadi untuk yang sekarang ini saya kan kontrak itu per bulan. Dan itu juga harga juga saya sendiri yang menentukan. Iya. Tuh, siapa yang tertarik? Harga tentukan sendiri. Iya. Tertarik kan? Aku juga mau nih, harga saya mahal. Gitu. Berarti kegiatan sekarang sering ini ya, sering Iya, setiap di hari, apa iya. bidang itu? Iya. Ada nggak sih rencana mau buka? Aku mau buka nih komunitas di Samarinda gitu. Kalau untuk buka, untuk mencoba membuat komunitas gitu ya Kak ya, sebenarnya belum ada sih kepikiran ke situ karena saya juga masih belajar, masih mencoba untuk bergabung di komunitas dulu. Jadi untuk membentuk saya dari sendiri sebenarnya mungkin belum bisa. Jadi dari saya sendiri sih yang masih untuk mencoba bergabung dengan komunitas-komunitas, terus banyakin koneksi. Mungkin kalau koneksi di beberapa daerah, jadi lebih mudah mungkin untuk mengajak yang lain kan. Betul. Terus ini ya, kan voice over itu suara kan? Iya. Wah, itu suara. Itu latihannya berarti ngomong terus atau bagaimana? Ada notasi-notasi atau asal ngomong aja? Oh ini korek, beli korek 3.000 atau bagaimana? Sebenarnya ini kalau saya sih dibilang otodidak sih Kak. Otodidak? Iya, karena memang nggak pernah ada kelas-kelas, ikut kelas atau latihan-latihan tuh nggak pernah. Tapi juga harus ini sih, kalau bingung mungkin ada yang mau jadi VO, mau menjadi VO talent, mungkin berawal dari ini deh, baca apa yang ada di sekitar kita. Mungkin tulisan-tulisan seperti apa ya, produk kemasan atau baliho-baliho di jalan itu sih. Terus itu bacanya itu disuarakan. Itu ya. Suara hati. Enggak dong. Diucapkan. Nah, ini apa lagi VO? Nggak bisa. Bisa ya? Diucapkan. Diucapkan secara nyaring. Itu notasi-notasinya ada tentukannya dong. Nggak cuma nah gitu kan. Karena itu secara saya baru sadar juga sih, ternyata sebelum-sebelumnya saya seperti itu Kak. Maksudnya secara nggak sadar tuh ketika di jalan nih ngeliat tulisan-tulisan tuh suka aja tuh kayak dibaca-baca gitu, kayak dinada-nadain, disuarain gitu. Ternyata ya itu mungkin kalau mau mulai mungkin itu bisa dari kecil dulu ya. Iya. Bisa contohin. Contohnya apa ya? Nih. Apa ya? Pokoknya challenge-nya korek nih. Apa? Iya, yang sudah boleh deh. Ini aja. Pegang bendanya kan sambil ngomong. Apa ya kata-katanya? Bebas. Ini mereknya apa ya? Nggak usah merek, korek. Bikin sendiri mereknya. Nanti sebut merek kita di Oh iya, nggak boleh. Korek, oh ya. Ini korek elektrik bukan ya? Korek Kak? api. Korek api. Oh ya, korek api. Ya. Korek api dijual di pasaran dan harganya tentu terjangkau murah. Siapapun bisa siapapun dapat membelinya dan berada dimanapun berada. Untuk kalian yang ingin merokok bisa aduh bingung Kak. Santai. Aduh. Korek api. Harganya murah dan terjangkau. Beli sekarang, oke? Ini jatuhnya bukan voice over sih, jadi kayak. Iya, maksudnya voice over itu kan ini ya pengisi suara. Iya. Kalau Google itu voice over juga. Belok kanan, belok kiri, itu voice over. Termasuk, Spotify. Iya, Spotify. Oh, ternyata. Mungkin contoh apa ya, iklan deh. Ya, iklan deh. Iya. Coklatos. Mamma Mia Lejatos. Ya, itu bisa juga. Jangan tendang-tendang gitu.
Oh ya, contoh Garnier Ampul Mas dengan konsentrasi tertinggi vitamin C, niacinamide tampak cerah hanya dalam 5 menit. Baru Garnier Ampul Mas alami di Garnier. Itu kan contoh iklan TV Garnier. Iya, benar. Berarti kan dalam apa ya? Membuat suara itu ada apa ya, tegasan Iya, kayak gitu-gitu ya. betul, iya. Maksudnya biar nggak datar jadi orang tuh tertarik gitu kan. Iya, benar. Salah satunya gitu. Yang pertama sih memang kita harus memiliki pelafalan yang jelas. Itu sebenarnya ya. Kemudian yang kedua itu memiliki intonasi bukan mampu memahami tempo ketika berbicara. Tempo. Pelan, apakah pelan, sedang, cepat itu. Kemudian yang ketiga saya rasa itu intonasi dan penekanan yang tepat. Penekanan ya. Ya. Tapi pada saat kita membaca untuk mengisi video gitu kan, Iya. itu perlu teks kan? Iya. Perlu teks atau tidak? Perlu. Jadi sebelum kita baca itu kita pahami dulu. Iya, itu. Iya, itu perlu. Kita harus memahami dulu. Sebelum Iya. kita membuat harus memahami Iya. apa isinya dulu. Iya. Jadi lebih ini ya. Harus dipahami dulu sih. Jadi kan kalau dipahami itu kan biasanya kan langsung terbentuk theater of mind Iya. bahasanya. Iya. Seperti itu. Oke, jadi gitu. Kalian ada yang tertarik kan? Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Masing-masing aja sih sebenarnya. Di dunia kampus sendiri, ini ya. Maksudnya di kampus ada juga kayak gitu. Untuk voice over kalau fokusnya sendiri mungkin dibilang UKM-nya kali ya. Oh, UKM ada? Belum, enggak. Oh, Maksudnya gimana? maksudnya didukung dari kampus. Kalau untuk kampus sendiri saya rasa belum sih. Ya, Saya untuk voice over ini. tahu itu di UIN ya. UIN itu ada tuh yang kayak radio. Bisa Iya. nggak sih kayak gitu untuk digunakan voice over? Nggak Iya, ya? bisa. Tapi yang benar-benar untuk fokus ke voice overnya belum ada sih. Karena kalau di kampus sendiri benar-benar masih terfokus ke radionya, ke TV gitu. Oh, Jadi iya. kalau misalnya kayak lebih spesifik ke voice overnya gitu, teknik-tekniknya mungkin belum ada. Belum ada ya? Sampai sekarang iya. Sayang sekali Iya. belum ada. Ada dong, nggak ada sih. Gimana sih? Samarinda kan besar, iya nggak sih? Iya. Besar nggak? Besar. Oh kurang sini kah? Guys, sorry guys. Sah. Anjay. Ini apa lagi yang kita tanyakan ke Salo? Ini sudah jauh-jauh kita datangin dari Upuk Timur ke Upuk Barat sih. Selain voice over, aktivitas di kampus. Ah ya, betul. Selain voice over, aktivitas di kampus. MC. Oh MC. Iya. MC, news anchor juga tadi. Berita-berita kampus, saya sebagai news anchor-nya. News anchor itu apa sih? News anchor itu pembawa berita. Pembawa berita dibawa-bawa gitu. Maksudnya gimana ini? Apa? Mungkin belum paham kan? Mungkin penonton juga ada yang belum paham. Maksudnya pembawa berita itu bagaimana? Jadi ke news anchor ya. Apakah ini berita nih? Nih. Oh, bukan. Penonton berita. Lebih tepatnya presenter. Ah, Mungkin kayak kalau di TV-TV itu hostnya. yang lagi di jalanan terjadi banjir di belakang saya gitu. Itu reporter, itu reporter. Presenter tuh. Studio. Oh. Yang di studio. Oh, iya, yang di Jadi studio. kita lempar ke Chandra gitu kan. Yang di dalamnya kan. Iya itu juga Iya. termasuk iya. Iya kan? Iya enggak sih? Iya, dilempar dia. Kita lempar apa sih? Namanya itu. Ya itulah intinya kan. Lupa juga aku namanya. Film. Selain itu saya dengar-dengar kan Salo ini suka main film ya. Maksudnya senang, hobi atau itu hanya iseng aja? Ini yang lucu sih. Dibilang senang enggak, justru baru-baru ini tuh pertama kali masuk di dunia terjun di dunia acting. Belum pernah. Kenapa diajakin acting sebelumnya? awalnya? Dan Salwa mau aja. Udah aku ikut aja. Gitu. Enggak, sebenarnya pertama ditawarin. Oh ditawarin. Ya, dijelaskan nih. Jadi ini kamu karakternya ini ya, pembawaanmu seperti ini. Jadi ini sebelumnya agak keberatan karena yaitu nggak ada bakat sama sekali di dunia acting dan nggak pernah terjun sama sekali di dunia acting. Tapi dari teman-teman nih
mereka nyarankan untuk ikut aja, coba aja gitu, apa salahnya? Iya. Gitu, cari pengalaman baru. Betul. Ya. Tapi Dan akhirnya tertarik dan ingin lagi atau ya udah satu kali aja gitu. Saya lihat kan Tertarik sih. tertarik. Iya. Dia kan awalnya juga gitu, voice over, Iya. otodidak, Iya. akhirnya kebablasan gitu kan. Apa tahu main film, ditajak, set kebablasan. Ya sih, semuanya berawal dari iseng. Nama filmnya apa? Judul filmnya kalau boleh tahu ditayangkan di mana? Iya. Jadi yang baru aja tayang pada bulan Ramadan itu judulnya web series 14 Kebohongan yang tayang di TV Winsi Samarinda. Iya. Oh, punya channel YouTube juga di Iya. Winsi Samarinda. TV Iya. Winsi Samarinda. Iya. Subscribe TV Winsi Samarinda. Oke. Ada si Salwa lagi main film. Bayangkan Salwa main film, guys. Di situ Salwa sebagai apa? Sebagai pemain kan tentunya. Iya. Perannya sebagai apa? Siapa? Jadi di web series itu kebetulan saya berperan sebagai Mila, pemeran utama perempuan. Iya. Mila. Namanya Mila. Ini Mila. Ini Salwa. Mila dan Salwa itu sama sebenarnya. Beda dong. Beda. Kok beda sih? Iya. Ya maksudnya Itu Mila kan di dunia. Ya maksudnya Oh, iya. sama atau beda? Beda. Karakter aja udah beda. Oh iya ya betul. Jadi kalau main film tuh karakter kita Iya. berubah. Iya, berubah. Di situ jadi apa? Kagebunshi ninjutsu. Mila Ya maksudnya karakternya. ya orangnya Mila. Jadi Susah juga ya, di nggak web nyambungin series jokesnya. itu Mila berperan itu karakternya itu ini sih lebih ke lembut. Lembut. Iya, Salwa berarti kasar. Kan lembut. Terus tuh posesif. Iya, jadi dia ini kan sebenarnya perannya nggak apa-apa kali ya, udah tayang juga web Iya nggak seriesnya. apa-apa, siapa tahu Iya. ada yang belum nonton kan? Iya, dia ini sebenarnya pacarnya Dennis. Dennis ini pemeran utama. Jadi Dennis. ya, jadi ceritanya Mila ini selalu menagih selalu menanyakan soal hubungan mereka ke depannya. Dia punya Iya. pacar, Iya, Mila ini Si pacarnya Dennis. Dennis. Bukan Iya. Dennis ini, Jarwo itu kan, Sopo Jarwo bukan? Bukan, Bukan dong. bukan kan? Bukan dong. Jadi Dennis mana? Dennis. Ini otakku udah nggak bisa aku tendang bang. Sudah ngawur aku kalau begini. Jadi mana? Dennis pacarnya Mila. Sudah berapa lama dia pacaran itu? Si Mila sama si Dennis. Jadi di ceritanya itu di film itu 2 tahun sih, sudah 2 tahun. Dan Dennis ini tidak kunjung memberi kepastian. Ya kan udah di pacaran. Tetap Maksudnya si kepastian. Mila ini sudah mau dilamar sama orang lain. Waduh. Iya. Untungnya Jadi- terus si Mila digantung. Iya. Untungnya nggak meninggal dunia kan? Waktu itu Mila di Enggak, film itu. enggak. Alhamdulillah lah. Jangan dulu. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul ini nah. Iya. Iya kan? Betul itu. Soalnya kayak masih kurang gitu. Oh masih kurang? Ini ada satu pertanyaan. Oh iya, tergeser tuh segar-gar begini anak kecil. Oke, ini ada pertanyaan nih. Ini kan voice over, kembali lagi ke voice over ya. Iya. Voice over sama dubber itu sama nggak sih? Dubbing. Oke. Iya. Jadi sebenarnya voice over, dubbing atau dubber itu sebenarnya sama. Oh sama. Iya. Kan artinya sendiri sebenarnya voice over, dubber ini kan bagian sebenarnya ada seni. Ini tuh juga bagian dari public speaking sebenarnya. Voice over sendiri ini artinya itu kan teknik produksi di mana suara kita ini digunakan untuk iklan televisi, radio, kemudian company profile dan media-media lainnya. Nah, terus apa sih yang membedakan? Sebenarnya tergantung kebutuhan.
Kan kalau iya tergantung kebutuhan. Sebenarnya sama aja itu termasuk satu lingkup lah sebenarnya. Satu jenis. Karena itu mungkin ya saya rasa juga kelasnya itu sama. Cuma Kelasnya sama. iya. Nah, tergantung kebutuhan lagi nih. Kliennya ini mau yang suara bagaimana atau video yang seperti apa yang diperlukan. Nah, Oh gitu. Berarti kalau Salwa nih, misal disuruh apa nih, ngisi Tom and Jerry, bisa? Nggak bisa lah, Nggak Tom and bisa Jerry kan sih. nggak ngomong. Gimana sih? iya. Iya juga. Kacau Jadi kan? Tom Jerry. Tom Jerry, SpongeBob itu kan mungkin kayak gitu-gitu. Iya ya. Itu kalau nah Iya itu kan? termasuk Maksudnya dabar. dabar Ya itu kan kan bisa. kebutuhan lebih ke ini ya animasi, Iya, kalau hiburan. lebih ke animasi. Jadi itu mungkin agak lebih karakter suaranya berubah, benar-benar berubah. Iya. Sedangkan kalau voice over ini kan nggak harus merubah suara asli. Kita hanya kayak tahu intonasinya, tempo, penekanan, hanya itu. Mungkin itu sih yang membedakan ya. Voice over itu Iya. suara asli Iya. dengan intonasi, tapi kalau dubbing Iya. itu pakai perubahan suara Iya. sesuai dengan karakter yang dia Iya. ini ya. Oh gitu, keren ya. Ini ya voice over kan yang ku tahu Bimo, iya Bimo ya. Iya. Kayak Kak Bimo ya, orang bilang Kak Bimo. Kita sering juga nonton di acaranya. Apa sih acaranya itu? Nggak tahu. Acaranya dia yang di Oh, YouTube apa yang- sih? Sama Gilang Dirga. Yang Kui Entertainment itu ya. Bukan. Bukan ya? Ada juga yang horor-horor, podcast horor. How to Become. Iya kan, How to Become kalau nggak salah. Pernah nonton nggak? Itu dia ininya bagian dari channel itu. Iya. Saya kira ini apa namanya bintang tamu kemarin sempat. Enggak, dia bagian dari channel itu sama si Gilang, Gilang, iya. Laila, siapa satunya? Kristo ya? Iya, Kristo. iya. Kalau Kristo kan lebih ke dubbing sih ya kan? Iya. Karena dia, Laila itu kan juga voice over kan Kak Laila. iya Laila. Dari ini. Sudah pernah ketemu Laila? Belum. Laila Canggung. Laila siapa dulu? Menginspirasi. Ah ya benar. Pertama kan awalnya coba-coba dulu kan. Iya. Setelah coba-coba ada nggak sih yang sangat menginspirasi? Atau sebelumnya sudah ada nih yang diinspirasi? Belum, iya. Atau setelah? Kan setelah tahu baru mencari tahu kan dunia voice over. Tentu ada sih role Iya. model ya bahasa istilahnya. Yang pertama yang memang Kak Bimo sih. Bimo ya. Iya. Bimo. Dan iya Yang itu. suaranya iya. ngebas banget kan? Iya benar-benar. Ngebas banget. Kemudian Kak Putri Saud juga. Yang dia Iya. ada dia collab, aku pernah nonton. Iya. Itu sih. Dua kacang Garuda. Iya. Dan Dua itu ya? alhamdulillahnya kemarin kan juga ada ikut lagi lomba terakhir. Oh, lomba apa tuh? Lomba voice over juga di Jakarta. Nah, itu dan alhamdulillahnya ketemu sama Kak Bimo. Wow. Iya, jadi semakin semangat dong buat nerusin betul, bidang betul. ini. Iya, dan juga dikasih ini juga wejangan-wejangan dari beliau seperti itu, iya. Oh, berarti dikasih ilmu-ilmu lah ya? Iya. Tips-tips, Dan trik-trik gitu. Dan praktik langsung juga di studio Oh. bareng beliau. Iya, alhamdulillah. Keren banget. Terus pas ketemu dia rasanya ini ya, ingin terbang. Mode pesawat. Udah Enggak, biasa bisa, aja. ya. Bimo. Enggak juga. Udah nggak bisa di ini sih, nggak bisa dibahasakan, udah nggak bisa berkata-kata sih waktu ketemu itu benar-benar excited. Iya. Senang banget lah intinya seneng kan. banget. Bimo siapa namanya? Bimo Maria. Bimo Kusumo. Bimo Kusumo, iya. Ya, Bimo Kusumo. Bimo Kusumo. Iya, Bimo Kusumo. Kalau beliau kan ini ya, kalau beliau kan yang saya tahu memang turun temurun kan Iya, dari keluarganya, betul. orang tuanya Iya. dua-duanya kan, Iya, iklan zaman benar, dulu benar, kan, benar. aku inget Iya. banget tuh iklan zaman dulu itu. Nah, kalau sekarang kan si Salwa ini kan nggak ada nih, atau ada nih orang tua yang suka Enggak. gara-gara ibu suka ngomel, Salwa cepet beli air gitu kan, oh ini bagus nih jadi persiapan. Enggak ada terpikir. Salwa cepat beli air. Enggak ya, maksudnya memang tiba-tiba aja Iya. daftar menang Iya. ikut lomba gitu. Iya, terus juga yang paling penting dukungan. Iya, waktu ikut lomba itu dan menang itu kan sebenarnya sempat nggak terpikir untuk mendalamin lagi. Tapi karena dukungan teman-teman sih, terus juga komentar-komentar positif di beberapa postingan Instagram, nah itu ngebuat kayak harus lebih nunjukin nih, kan sebelumnya juga Iya, kurang iya. percaya diri.
nggak nunjukin gitu Iya. sebenarnya di mana gitu. Tapi karena dukungan teman-teman sih, keluarga, jadinya semakin semangat gitu. Jadi semakin berusaha untuk nunjukin. Oke kawan-kawan, tahu nggak Instagramnya Salwa? Iya. Apa Salwa? Mungkin langsung aja ya teman-teman bisa dilihat dan di follow Dilihat IG saya Salwa Anggriani. Salwa Anggriani. Salwa Anggriani. Pakai Iya. spasi? Enggak, kan nggak bisa ya. Ah, Nggak bisa di Instagram. nggak bisa. Pakai underscore. Nggak ada Nggak juga. underscore-nya. Salwa Indriani @Salwa Anggriani, ya. Anggriani aja. Iya. Pakai aja. Enggak kan? Enggak. Apa nih sebenarnya? Namanya apa? @Salwa Anggriani. Udah. Jangan pakai itu. Maksudnya. Ini kan habis ngobrol-ngobrol nih kan, masalah pendapatan karena penentuan sendiri ya kan, Iya. di bidangnya. Terus itu memang masih sedikit kan, masih sedikit. Nah ini mungkin banyak nih yang mulai tertarik kan di VO nih, karena sedikit, peluangnya besar dong, ya kan? Atau semua orang ini bisa nggak sih jadi VO gitu? Ya. Untuk menjadi voice over talent, saya rasa semuanya bisa. Dan juga seperti yang tadi saya bilang, semakin sekarang ini teknologi itu semakin maju, terus tuh juga konten-konten media sosial juga semakin berkembang dan kreatif. Nah, video-video yang mereka tampilkan itu kan tidak hanya butuh video yang bagus, tetapi voice over yang bagus juga dibutuhkan. Iya, Nah, betul. dan di tengah kelamnya pandemi kemarin ini juga saya rasa memang voice over ini baru benar-benar muncul. Iya. Karena sebenarnya voice over ini sudah ada dari dulu. Iya. Iya. Cuman mungkin ya itu karena tidak diekspos, dan juga orang-orang ini tidak berpikir bahwa ini tuh adalah industri yang bisa maju atau industri yang besar. Padahal sekarang ini voice over ini salah satu industri kreatif yang bisa dibilang besar. Nah, karena dari biaya sendiri deh, dari suara untuk menghasilkan menjadi voice over talent ini sebenarnya ya itu biayanya besar. Namun juga banyak orang yang memandang sebelah mata menjadi VO talent ini. Kok bisa mahal? Iya. Padahal kan cuma ngomong. Iya. Nah, padahal enggak teman-teman. Untuk menjadi VO talent ini tuh sebenarnya juga butuh skill. Soft skill lah bahasanya. Ya, seperti Gitu ya. itu. Banyak pandang sebelah mata. VO talent. Apa tuh? Jadi gitu ya. Untuk menjadi VO talent tuh saya rasa semuanya bisa. Tergantung kebutuhan suara. Oh, Teman-teman yang mungkin cadel, mohon maaf cadel, atau ini cempreng suaranya, apalagi ya yang biasa dianggap nggak pantas nih. serak. Bisa nggak sih kalau serak? Gitu. Serak itu bisa, semuanya itu bisa. Oh, Cuma tergantung lagi kebutuhan suara yang diminta klien. Iya, seperti itu. berarti semua bisa, tergantung ini ya, perlu latihan lagi, perlu mempelajari iya. gitu kan. Iya. Dan link sih yang paling penting. Oh iya, Paling itu penting juga. kayaknya. Itu kita harus punya ini sih, networking. Iya, Yaitu betul. dengan cara salah satunya bergabung ke komunitas, mencoba untuk bergabung ke komunitas. Dan itu sangat disayangkan sih memang di sini ya di Samarinda. Iya, betul. Saya belum ada temukan komunitas itu. Belum ada. Memang. Padahal di Jakarta sendiri voice over ini industri yang besar, Kak. Orangnya saling bersaing di dunia ini. Iya. Yang saya lihat sih kemarin seperti itu. Seandainya ada di Samarinda mungkin tertarik untuk ikut kan. Maksudnya Iya. untuk lingkup yang lebih Iya, kecil benar. dulu, besar gitu Benar, kan. benar. Karena Iya. dari hal yang kecil kan. Ya mungkin banyak gitu ya yang tertarik, cuma bingung. Pasti banyak yang bingung, aku harus kemana nih? Suaraku Iya bagus sih. nih, tapi kemana aku harus menjual suaraku kan gitu. Oh iya, benar-benar. Nah itu mulai dari coba ini deh, buat konten deh, mungkin mengupload atau Iya. mereview makanan bisa. Iya. Podcast juga bisa sih sebenarnya.
Iya. Iya. Kita review makanan mungkin ya. Iya. Setelah ini. Pop mie. Boleh dong satu dong yang apa ya, dadakan nih. Apa ya, yang Salwa langsung bikin sendiri, nggak perlu panjang. Kayaknya dari tadi ini terus ya, apa namanya, kayak produk gitu. Mungkin Iya, apa ya? boleh. Padahal saya sendiri tuh ini nggak lebih ke produk, Oh, jadi lebih kayak kayak manifesto. apa itu? Manifesto ya belum dijelasin. Ya, oh iya belum. Iya. Setahu saya manifesto itu ada hard selling, soft selling, manifesto dalam dunia voice over. Kalau manifesto ini lebih ke penghayatan, maksudnya ini sesuai dia sendiri. Jadi tergantung masing-masing talentnya, dia bebas berekspresi. Nah kalau kayak hard selling itu contohnya iklan, itu kan sudah ditentukan. Ini harus yang high tone, Iya, harus iya, yang iya. tinggi nadanya, ini Iya, harus iya, yang low. Seperti itu. Kalau itu enggak yang tadi Iya, disebutin. kalau yang manifesto itu lebih kayak ngikutin karakter suara saya sih. Suara masing-masing. Iya, lebih kayak ekspresi masing-masing. Contohnya gimana itu? Contoh sedikit lah. Mungkin apa ya? Berkeliling dunia udah jadi impian aku sejak kecil. Wow. Belum. Aduh, apa lagi ya? Ini ngarang Itu ya, aja ngarang. keren. Bilang lagi deh. Ini ngarang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terserah aja. Iya. Walaupun nggak nyambung. Berkeliling dunia udah impian aku dari kecil. Mengajak keluarga untuk keliling dunia dan traveling adalah impian aku sejak kecil. Untuk mewujudkan impianku, untuk mewujudkan impianku, Traveloka adalah solusinya. Oh, gitu. Aku Puisi. Oh iya. Enggak, iya itu. Satu, karena tadi ada yang bilang puisi kan. Nah, itu saat membaca puisi, saat membaca, iya kan, maksudnya biasa kalau orang-orang awam ini ya dengar kayak gitu, ini paling kayak baca puisi aja orang sama iya, kan, iya, maksudnya iya. gitu. Apakah beda? Beda. Ya maksudnya sama Puisi kan puitis. Iya, maksudnya Puisi itu kan lebih ke sama membaca kan, maksudnya perlu notas, apa sih, intonasi Iya. juga. Maksudnya pada saat orang baca puisi itu bukan voice over ya? Bukan ya? bukan Kak. Voice aja dia, voice note. Untuk ke pacar kan, voice note baca puisi. Kalau puisi itu kan ini puitisasi ya. Ya maksudnya kan dibaca. Iya, bener-bener baca ya. Enggak intonasi Enggak, juga maksudnya. maksudnya. Iya. Enggak. Oh ya, kalau voice over itu sebenarnya dia harus ini sih sebisa mungkin jangan tidak membaca. Jangan seperti tidak membaca. Iya, itu sebenarnya kunci penting juga. Ketika sedang voice over ini sebisa mungkin jangan seperti membaca. Ya maksudnya kan kalau voice over nih kan, Iya. itu kan nggak ditampilkan di layar, maksudnya orangnya kan. Iya, hanya suara. Ya, terus, Hanya suara. Nah, terus itu kan maksudnya mau kita membaca aja ya kan ada yang tahu tuh. Jadi kalau dibaca kayak tidak membaca, ya, gini. Maksudnya gimana? Membaca tapi kayak tidak membaca. Penghayatan sih, lebih ke penghayatan. Sesuai apa yang disampaikan gitu ya. Iya, iya. Sesuai Sebisa apa yang mungkin nggak disampaikan. membaca. Berarti Iya, ada senatural mungkin juga. natural. Iya. Harus natural, harus tidak seperti membaca. Iya. Penghayatan. Iya. Pengayaan? Enggak. Enggak kan? Terakhir nih, bagaimana menurut Salwa untuk kedepannya voice over di Samarinda lah, nggak usah di Indonesia. Maksudnya kan di Samarinda yang belum ada nih, apakah ada penyampaian untuk Samarinda?
Ya kan untuk Samarinda, untuk siapa lagi? Oh iya. Kalau untuk yang lain kan nggak didengar juga. Sangat disayangkan sih sebenarnya untuk voice over ini. Padahal di luar kota, di kota-kota besar itu voice over ini tuh apa ya, industri yang besar. Mereka tuh saling bersaing di dunia ini, yang saya tahu ya seperti itu. Namun disayangkan di sini tidak ada apa ya, kurang minatnya. Harusnya ada komunitas sih yang bisa membuat kita tuh bagus nih, bidang ini tuh bisa dibuat untuk karir kedepannya lebih bagus, industri yang besar seperti itu. Jadi harapannya sih, ayo kita sama-sama nih buat komunitas deh, nggak apa-apa dari hal yang kecil. Kita buat komunitas yang bisa yang bisa menghasilkan kekreatifan dari kita masing-masing, seperti itu sih harapannya ya, ada komunitas di Samarinda ini. Oke, jadi teman-teman, jadi Salwa sendiri tuh punya keinginan nih untuk komunitas. Kalau misalnya kalian nih ada ketertarikan di bidang VO, bisa mungkin hubungin dulu lah Salwa, jangan Bimo, nggak mungkin dibalas juga kalau Bimo, ya kan? Hubungin dulu Salwa untuk mengajak, atau Salwa bisa memberi arahan, nggak perlu ketemu juga, nggak, karena kan mungkin ada kesibukan lain, boleh di DM di IG-nya, tapi DM-nya jangan macam-macam. Kalau macam-macam kan bahaya juga. Oke, begitu aja teman-teman, terima kasih dan salam sore. Harapan nggak ada ya? Udah ya tadi harapan. Itu harapan sih sebenarnya, kan kayak keinginan untuk. Kok kayak ada yang kurang ya? Tambahin lagi, kan? Ada yang kurang kok. Buat teman-teman mungkin yang bingung deh, harus mulai dari mana, terus harus mulai dari mana, terus juga kurang gitu rasa percaya diri buat mencoba. Nah itu juga kalau dari aku sendiri tuh coba aja teman-teman, karena aku juga sebelumnya gitu, kurang percaya diri, terus kurang nunjukin diri lah. Nah aku rasa apa salahnya gitu mencoba. Seperti kata teman seperjuangan aku, Safa, teman seperjuangan aku dari SMA sampai kuliah saat ini. Yang mana Safa ini juga, dia ini sekarang adalah Duta Inspirasi Indonesia perwakilan dari Provinsi Kaltim. Nah mungkin kalau Safa nonton ini, makasih ya Sof udah menginspirasi aku. Jadi Safa ini, dia ini memiliki prinsip, selama yang kamu lakukan itu positif, tunjukin aja. Nah, karena kita tuh nggak tahu teman-teman, doa baik mana nih, kita nggak tahu ada terselip doa baik yang mana di yang kita tampilkan tadi, yang kita tunjukkan tadi. Nah, dengan doa dan dukungan dari teman-teman kita tadi itu juga, aku tuh jadi ngerasa kayak mudah gitu untuk meraih sesuatu yang aku mau berkat dukungan dari teman-teman tadi. Jadi selama itu positif, tunjukin aja. Ya, mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Nah itu, kalau positif tunjukin, kalau negatif jangan. Jadi siapapun yang mau untuk berusaha pasti akan bisa gitu kan. Belajar terus, jangan juga terus belajar. Kalau terus belajar kan nggak bakal ngapa-ngapain, ya kan? Iya. Butuh pergerakan, jadi belajar terus, bukan terus belajar. Oke? Terima kasih.